Dongeng dari Selandia Baru, Mata Kail Ajaib. Di sebuah pulau, hiduplah seorang perempuan yang bernama Dewi Taranga. Ia menikah dengan salah satu dewa di sana. Mereka dikaruniai banyak anak yang gagah dan kuat. Beberapa waktu kemudian, Dewi Taranga melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Maui. Berbeda dengan anak lainnya, Maui tumbuh menjadi anak yang sangat lemah. Tubuhnya begitu kurus dan ia sering sakit-sakitan. Maui anakku sayang, kuatlah dalam melawan semua penyakitmu. Ibu yakin kau bisa melewati semuanya. Orang-orang terdahulu mengatakan apabila ada orang yang sakit-sakitan, maka harus dibiarkan di luar. Tidak boleh di dalam rumah lagi. Namun Dewi Taranga enggan melakukan itu kepada Maui. Akhirnya suami Dewi Taranga pun tidak peduli dengan Taranga. Sebenarnya aku tidak mau melakukan ini padamu, putraku. Namun aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ayahmu memaksaku melakukan ini padamu. Kuatlah anakku sayang. Dengan terpaksa, Dewi Taranga membawa bayi Maui ke tepi laut. Taranga menemukan sepotong tulang. Ia mengukir nama Maui, kemudian dikalungkan ke leher Maui. Setelah itu, ia menghanyutkan bayi Maui ke tengah laut. Maafkan ibu anakku sayang. Ini tak masuk akal. Tapi ibu yakin dewa-dewa akan menjagamu. Lalu Dewi Taranga kembali ke rumah. Ternyata sang suami telah pergi meninggalkan dirinya dan anak-anaknya. Taranga merasa sangat sedih dan terpuruk di pojok kamarnya. Sementara itu, di daerah lain, seorang nelayan pulang berlayar. Saat ia menempikan perahunya di dermaga, ia melihat sebuah keranjang bayi yang mengapung. Dengan segera ia mengambilnya, dan didapatinya bayi Maui. Hah? Bayi siapa ini? Siapa yang tega membuang bayi selucu kamu? Ia melihat kalung tulang yang bertuliskan Maui. Namamu Maui. Kelak kau pasti akan menjadi anak yang hebat dan kuat. Akhirnya, nelayan itu memutuskan untuk membawa bayi Maui ke rumahnya yang sederhana. Sehari-hari, nelayan itu merawat Maui dengan penuh kasih sayang. Hingga Maui tumbuh dewasa, ia diajarkan banyak hal, termasuk memancing di lautan. Maui yang dulunya sakit-sakitan, kini menjadi anak yang sangat kuat. Maui, tak berasa, bayi yang kutemui di lautan telah tumbuh menjadi orang dewasa. Sudah saatnya kau mencari siapa orang tuamu sebenarnya. Terima kasih banyak. Kau dengan kerendahan hati telah merawatku hingga aku tumbuh seperti sekarang. Iya, aku akan mencari kedua orang tuaku, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Setelah berpamitan dengan nelayan baik itu, Maui langsung memulai perjalanan untuk mencari orang tuanya. Ia menyeberangi laut yang sangat jauh, lalu melewati hutan lebat. Kemudian ia terus berjalan sampai melihat rumah-rumah berjejer. Wah, setelah perjalanan panjangku, sepertinya aku telah sampai di kota. Tidak lama, Dewi Taranga mengetahui keberadaan anaknya yang telah dibuangnya saat bayi, yaitu Maui. Awalnya Taranga ragu, apakah pemuda itu adalah Maui. Kemudian ia melihat kalung tulang yang terukir nama Maui. Ia segera memeluk putranya. Putraku, benar kau putraku? Siapa namamu? Namaku Maui. Benar, kau ternyata putraku. Kalungmu itu, aku yang membuatnya. Aku telah bertemu denganmu lagi, nak. Dewa telah menjagamu. Taranga kemudian mengajak Maui ke dalam rumahnya. Namun sayangnya saudara-saudara Maui tidak menyukai keberadaan Maui. Mereka bersekongkol akan membuat rencana jahat yang mencelakai Maui. Anak-anakku, lihatlah, ini saudara kalian. Maui namanya. Ia yang selama ini ibu ceritakan dan rindukan. Kini ia hadir di hadapan kita semua. Bukan hanya gagah dan kuat,
Namun Maui adalah anak yang cerdas. Ia mengetahui rencana saudara-saudaranya itu. Pagi ini, Maui dan saudara-saudaranya akan pergi memancing bersama. Maui sudah bangun lebih pagi daripada saudaranya. Lalu ia bergegas pergi ke tepi hutan dan bersembunyi di perahu yang akan digunakan saudaranya memancing. Mereka pasti tidak akan mengajakku. Aku sembunyi saja di sini. Ini kan perahu yang akan mereka gunakan untuk memancing. Saat saudara Maui datang di perahu, ia tidak menyadari keberadaan Maui yang bersembunyi. Perahu pun dijalankan. Si Maui itu pasti masih tertidur pulas dan ibu akan memarahinya karena ia menjadi orang yang malas. Tiba-tiba Maui keluar dari persembunyiannya. Hai kak, aku sudah di sini. Aku datang lebih dulu daripada kalian. Betapa terkejutnya saudara-saudara Maui, namun tidak ada yang bisa dilakukan karena itu sudah di tengah lautan. Kapal pun berlayar cukup jauh. Kata ibu, kau anak yang pintar. Berarti kau harus memancing lebih banyak. Ya, benar apa yang dikatakan kakak. Awas saja kalau kau tidak dapat ikan banyak. Baiklah, aku bisa kak. Ya, buktikan saja. Maui berdoa, kemudian ia melemparkan kail ajaibnya. Tidak lama kemudian ada yang tersangkut di kail Maui. Tarikannya sangat kuat. Maui dan saudara-saudaranya menariknya bersama-sama. Ini berat sekali. Kakak, tolong aku. Baiklah, akan kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata yang menyangkut di kail Maui bukanlah seekor ikan, melainkan pulau yang sangat besar dan indah. Pulau itu berbentuk ikan. Saudara-saudara Maui memperebutkan pulau itu. Mereka berkelahi sangat hebat. Perkelahian itu membuat pulau yang ditemuinya retak menjadi 2. Karena sangat ketakutan, mereka pun meninggalkan Maui sendirian di pulau itu. Namun Maui tidak merasa sedih. Ia justru senang saudara-saudaranya meninggalkannya. Karena Maui akan membuat pulau baru di situ, yang diberi nama Selandia Baru.